Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-ibu semua. Pagi, Ibu. Oke, apa kabarnya? Baik, Bu. Baik ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, ada semua ya. Oke. Jadi anak-ibu, sebelum dari itu, ibu ingin mengimplementasikan atau mengimbaskan 7 jurus guru BK hebat. Oke? 7 jurus BK hebat. Jadi dari 7 jurus itu ibu mengambil jurus yang kedua, kelola emosi. Oke? Jadi sebelum dari itu kita masuk apa itu kelola emosi. Kita explain dulu ya. Coba semuanya berdiri. Berdiri. Semua menghadap ke depan. Oke. Satu dulu anggota kelompoknya ke depan. Siapa yang mewakili? Oke, ini dengar ya. Ini ibu kasih satu perasaan, emosi. Jadi satu ini nanti ibu kasih setiap kelompok. Jadi setiap kelompok itu menyebutkan, tapi tidak melihat. Nanti ini kan, ini misalnya kamu tunjukkan sama kawan-kawanmu ini kan, kamu tunjukkan sama si Sahira. Ini apa? Tapi dia bukan dengan kata-kata, dengan mimik muka, ekspresi. Oke? Bisa? Bisa. Sampai ke belakang. Misalnya satu kelompok ini sampai ke ujung. Yang ujung nanti yang menyebutkan apa emosinya, apa perasaannya yang ditulis dari kertas ini. Paham? Semua dipejamkan matanya biar fokus. Biar fokus. Semua udah siap? Semua udah dipejamkan matanya? Oke. Suatu hari Bayu pergi ke sekolah, menaiki sepeda. Di perjalanan sepedanya bocor dan rantainya putus. Dan dia sampai di sekolah sudah masuk semua anak. Sudah sampai jam 8. Sampai di kelas, gurunya marah karena dia sudah terlambat. Dan gurunya memberikan dia sanksi atau hukuman dengan berlari di lapangan 10 kali. Setelah dia melakukan sanksi atau hukuman 10 kali lari, dan dia masuk kembali ke dalam kelas. Setelah masuk ke dalam kelas dan dia mengikuti pelajaran, dan dia membuka satu tasnya dan dia harus mengumpulkan PR-nya. Ketika dia melihat bukunya ketinggalan di rumah dan bukunya tidak terbawa, dan gurunya semakin marah kepadanya.
dan bagaimana dia juga harus mendapat hukuman. Dia harus berdiri di depan, tidak mengikuti pelajaran. Kemudian ayahnya datang menjumpai wali kelasnya atau gurunya, bahwasannya sepedanya tadi bocor dan rantainya putus. Dan kemudian gurunya memberikan dia keringanan karena sudah datang orang tuanya. Dan kemudian si Bayu kembali mengikuti pelajaran dan tidak mendapat hukuman lagi. Oke, silahkan dibuka. Oke, ada yang siapa yang mau menceritakan dari hasil kertasnya? Oke, Alia. Alia, kenapa kertasnya bisa buruk dan bisa jelek? Kenapa diremas-remas? Ayo berdiri. Oke. Bu, terima kasih yang sudah berikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Saya merasa bahwa gurunya itu kurang mengasihani murid. Soalnya kan dia udah lari ke lapangan 10 kali, kenapa harus didirikan di depan lagi? Dah, siapa lagi? Kenapa kertasnya bisa mulus saja? Oke, mulus. Ayo. Ayo, berdiri. Kenapa kertasnya bisa mulus saja? Ayo, kasih aja pendapatnya. Kenapa? Karena namanya perasaan yang diungkapkan ketika mendengar satu cerita. Saya akan menjawab pertanyaan. Karena menurut saya ini juga yang dia tidak mengajarkan PR itu juga kesalahan dia sendiri. Jadi menurut saya itu dia wajar mendapatkan hukuman. Tapi di sisi lain saya juga agak merasa sedikit tidak suka sama guru tersebut karena dia tidak ada rasa empati. Oke, terima kasih. Siapa yang kertasnya dikoyak-koyak? Enggak, dikit aja. Dikit aja, oke, si Kalista. Kenapa dikit aja dikoyak? Terima kasih telah memberikan kesempatan. Perkenalkan nama saya Kalista, saya dari kelompok 1. Kenapa kertasnya hanya saya remas sedikit? Karena dalam mengerjakan PR dia memang sudah sangat salah karena meninggalkan bukunya dan tidak tepat waktu. Tapi untuk terlambat, seharusnya guru tersebut menanyakan apa alasan dan mengapa anak tersebut terlambat baru memberikan konsekuensi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itulah ungkapan perasaan. Bisa dari kertas, bisa dari muka mimik. Kita kalau kita misalnya punya perasaan, dia itu perasaan sedih, kecewa, pasti apa yang harus kita lakukan? Ada orang mengambil darah, ya kan? Oke, sebelum dari itu, siapa dulu bisa mengungkapkan apa sebenarnya emosi itu? Kita masuk ke pembahasan kita. Apa itu emosi? Siapa bisa menjelaskan apa itu emosi? Emosi itu apa? Perasaan atau? Perasaan. Terus ada lagi? Apa itu emosi? Semua setiap orang pasti
Neokortex itu inilah yang mengatur. Atas, itu yang tempat untuk berpikir. Limbik ini sebelah sini. Ini di tengah. Kalau dia reptil, dia di bawah. Reptil itu udah sampai bawah, sudah sampai dinosaurusnya keluar. Jadi yang mengatur itu neokortex. Itu yang mengatur bagaimana emosi itu harus diluapkan, harus tidak. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.